Mejuah-juah man banta kerina, selamat wari minggu. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah, selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja anta enda, ikatakan kami mejuah-juah. Kerhendu nambahi kriahan man banta kerina, ibas benar kebaktinta, mari dage sidengkahkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagepe rencana pelayanan gerejanta, kubas wari-wari sirah enda. Momo man banta minggu tanggal 10 Januari 2021 si pemena. Pekan kebaktin penata layanan GBKP ibahan ibaswari minggu tanggal 10 setanggal 23 Januari 2021. Benaken ibas pukul 19.30 WIB entah pe setengah walu berengi. Ibas rumah ta skala-skala. Bahanna ikirimkan kami secara live streaming. Minggu tanggal 24 Januari 2021 si bahan lakon persadaan Sibadia secara live streaming. Momus keduakan ibadah minggu ibahan dengar secara live streaming. Si petelukan krina persembahan persepuluhan pekan-pekan raspe pengatakan bujur banci kirim ku rekening runggun GBKP Indra Kasih. Si pempatkan si berulang tahun tanggal 11 Januari sampai 17 Januari 2021 sada Pertua Setia Sembiring sektor Philadelphia. Jenny Maharani Brutarigan Filipi, Angelika Clara Brutarigan Filipi. Sir tugas ibas minggu sere emkapken sektor Efesus. Si baremo moman banta ujur. Kata penaruh. Tuhan turang rasenina dibata nepadoni enda raskrina isina aludem kini ulin. Kemuliaan Tuhan arsinalsal ibabo krina tinepana. Ipehagana kita alunepa kita tuduras tempasna. Jenari idilona kita jadi temanna empekena-kena doni enda. Jaga kini ulin ras kemulianna subuh ibas dirinta bagepe krina tinepa. Arah kebatin enda ate dibata mempersingati kita ulihi karena kini ulin dibata singgo ituduh kena ibas krina tinepana. Mari dage kita mempersikap ukurta ngadap man dibata. Perpulungan iundang kami raduras kita tedis, tupung kita tedis rende kita arah kita mendenden nomor telurat swalo sindekan ayat sada se ayat telu. Oh
Batin enda lit ibas gelar di bata bapa, sinepa doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si pelimbarui tenepana, ras ibas gelar kesah si badia, si pegegehi manusia, gunan jagai isi doni. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gela. Amin. Kai si enggo begindu ibas aku nari, ilebe-lebe entrem saksi. Endeskenlah mankala si ertanggung jawab, si ngasup ngajarkan caka mankala si deban. 2 Timotius 2 ayat 2. Erpalaskan kata di bata enda, si puji di bata aluraduras kita ngendeken, kita mendenden nomor 22 sindekan ayat sada ayat 3. Padan di bata man singakuken kinilah tunggunganna. Selaku persuruhan di bata, aku nahken katana man banta, kerina singakuken dosanta. Aku me di bata sinepadoni enda alu kemulianku. Aku setia man bandu, perkelang ateku tetap rasa lalap. Amin gia kam rusur ndabu ibas dosa, kelang ateku la ura man bandu. Kualemi dosandu, jan aku bereken kengasupen man bandu, gunan jagai doni enda.
Ernalemlah man bangku, sebab aku meulu gegehndu. Ibas kita enggo ngaloken padana, maka rende kita arah kita mendenden nomor 273, sindekan ayat 1 ayat 2. Perpulungan kundul, seh kita kubas pengogen kata dibata si pemena, si buat ibas Mazmur 130 siwa, menakan ayat 1 seh 10:2. Mazmur 130 siwa, ayat 1 seh 10:2, bagenda kata dibata. Kaipe iteh dengan ikelengi dibata ibas Daud nari. O Tuhan, engkau iuji ndu aku. Janah itah hendu kerina karena aku. Kerina si kubahan itah hendu. Idah-dah nari enggo itah hendu isi pusuhku. Idah hendu aku, subuh aku sanga erdahin entah ngadi. Kerina si kubahan itah hendu kap. Ope dengape aku ngerana, enggo leben itah hendu kai ateku kubelaskan. Ikelewatindu aku. Alu kuasandu ikawalindu aku. Bagesa penandaindu karena aku. Lanai terjaka pusuhku si e. Kuja aku laus maka aku pulah ibas kamnari. Kuja aku kiamkan maka aku ndauh ibas ada pendunari. Adinangkih aku kulangit enggo kam ije. Adi aku medem ibas doni kematen kampe ije. Kuni aku kabang kempak matawari pulta, entah ringan aku ibas ingan sindauh i matawari ben. IJP aku itaruh kendu, IJP tandu ngesi negu-negu aku. Amin aku pindoken maka ikelewati gelap aku. Entah terang silit ibas kelewatku jadi berngi, tapi gelap epe labo man bandu gelap. Dengan berengi si ersinal salman bandu bagi suari. Suari entah berengi sedih saja nge man bandu. Si barem kata dibata. Ketuahan kalak si megiken kata dibata. Dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ketiga Epifanias ini, masih minggu ketiga dalam Epifanias, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa Tuhan dapat kami lihat di dalam perjalanan hidup kami, dalam suasana COVID, Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami bersyukur jikalau firman-Mu, kekuatan yang senantiasa menghibur kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami bermohon Roh Kudus menerjemahkan arti firman-Mu di dalam konteks kehidupan kami setiap hari. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena kamilah yang berbahagia ketika firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang, kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku, tema kita Yesus, anak Allah, Raja Israel. Boleh juga Allah mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Setelah kita kenal,
maka kita sangat sayang untuk melepaskannya. Saya teringat baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lewat, ada kembar perempuan di Jawa. Waktu kecil satu dipisahkan atau diasuh oleh satu keluarga. Lalu media sosial setelah mereka berumah tangga atau setelah besar, mereka dipertemukan dalam medsos TikTok. Mereka sangat-sangat rindu bertemu dan mereka berpelukan. Saudara, dia sudah bertemu dengan saudara kembarnya. Bagaimana hatinya bahagia, bercampur haru setelah puluhan tahun mereka tidak bertemu. Ini luar biasa. Pertemuan Yesus dengan Filipus adalah sesuatu yang sangat istimewa. Karena Yesus memilih murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menceritakan tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yesus di dalam Injil Yohanes ini dinamakan sebagai firman yang telah menjadi daging atau logos. Tidak hanya diberitakan, dinubuatkan, tetapi real, nyata. Itu namanya arti epipanias. Dalam bahasa Yunani penampakan, pengejawantahan atau perwujudan atau teopani, wajah Allah, ada manifestasi kehadiran Allah dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Misalnya bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, angin ribut diredakan, 5.000 orang yang lapar diberi makan, sisa 12 bakul, sakit kusta disembuhkan, dan seorang Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan dibangkitkan. Ini gambaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahkan dialah Allah itu sendiri. Firman, word yang telah menjadi daging. Tidak hanya berita, tapi dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dan tindakannya sangat membebaskan kita. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 ini, ternyata setelah Yesus memanggil Andreas dan Simon Petrus, Yesus juga kembali ke Galilea. Lalu dia memilih Filipus, orang Betsaida. Biasanya orang Betsaida ini pada umumnya kaum nelayan. Orang yang sangat sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan pertama yang disampaikan Yesus kepada Nathanael, ikutlah aku. Ya, ini kata-kata ikutlah aku. Lalu Filipus tidak banyak di sini berdebat, tidak banyak ceritanya atau celotehnya. Dia secara spontan mengikut Yesus, seperti ada kekuatan, besi berani, ada power, memandang Yesus saja hatinya sangat-sangat damai. Saudara, dipilihlah orang-orang sederhana. Tidak dipilih kaum istana, raja. Tapi memang benar untuk menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa, Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang merasakan pergumulan orang lain. Orang-orang yang berempati. Orang-orang yang hidup bersama orang sederhana.
Saudara, ini luar biasa. Jadi kita tidak mesti harus menjadi orang-orang hebat dulu. Atau harus mendapat gelar doktor dulu. Baru bisa kita menyampaikan Injil atau mengajar tentang siapa itu Yesus. Lalu secara spontan juga setelah Filipus menerima Tuhan Yesus, dia tidak tinggal diam. Jadi Injil ini menjadi gospel, menjadi go, harus bergerak, harus bermisi. Tidak diam di dalam diri kita. Filipus mempraktekkan misi pekabaran Injil. Meskipun dia memiliki persiapan yang kuat, matang. Pertimbangan yang matang akan menghasilkan yang hebat, kuat. Bahkan itu menjadi pengakuan iman, menjadi kredo. Seperti tadi saya katakan, bahwa kita tidak perlu menjadi orang besar dulu untuk mengubah dunia. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Lalu dia, kalau kita baca ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dia katakan kami telah menemukan apa yang diberitakan oleh para nabi. Apa yang dinubuatkan itu, apa yang kita nanti-nantikan itu. Aku sudah temukan, aku sudah lihat, aku sudah rasakan. Aku memiliki pengalaman bersama Yesus. Ketika dia memanggil aku, memandang wajahnya itu saja aku damai. Mendengar suaranya itu saja hatiku sangat tenang. Seperti itu kira-kira kata-katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sini? Ya, ada jawaban Nathanael ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, mungkinkah itu? Saudara, ini satu pertanyaan bukan menyudutkan. Tapi lugu polos, mungkin ada stigma bagi orang Yahudi pada zaman itu. Ada apa dari Nazaret? Nazaret itu mungkin dianggap kota kecil, kota yang tidak memiliki pengaruh. Orang-orangnya banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Maka dia berkata, mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Ada latar belakang yang mungkin itu sudah menjadi stigma, menjadi berkarat di masyarakat. Tidak ada yang istimewa, kecil. Ada stigma buruk. Dalam Mika 5 ayat 1 juga ya. Nazaret atau Bethlehem terkecil di antara mereka. Ya, di sini Nathanael masih memakai akal, pertimbangan manusia. Kuantitas bukan kualitas. Ya. Tapi ayat 47 mari kita perhatikan di sini. Kata Filipus kepadanya, ya, mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret? Lalu kata Filipus, mari dan lihatlah. Ya. Tadinya mungkin stigma dari orang-orang Yahudi menganggap Nazaret itu adalah memiliki latar belakang yang tidak baik. Lalu Nathanael juga ikut-ikutan melihat latar belakang mereka. Kita jangan benci latar belakang orang lain. Itu dulu bapaknya seperti ini, mamanya dulu begini. Mamanya dulu tukang tipu. Mamanya dulu tukang banyak utang.
Nah, seringkali kita benci latar belakang orang lain. Tuhan tidak membenci latar belakang orang, tidak melihat latar belakang manusia. Yang terpenting anugerah Tuhan, kasih Tuhan Yesus disampaikan kepadanya. Jadi tepat sekali jawaban Filipus di sini, ya. Dia katakan, mari dan lihatlah. Ya, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Dia tidak memaksa sahabatnya, saudara. Filipus tidak memaksa Nathanael, tapi marilah. Coba lihat dulu. Coba rasakan dulu. Iman itu memang membutuhkan penglihatan. Membutuhkan real, nyata. Pengalaman akan iman kepada Tuhan Yesus. Barulah lahir keputusan yang kita ambil. Melihat fakta, pengalaman yang dilakukan Tuhan Yesus atas hidup kita, muncullah iman kita. Karena iman itu timbul dari pendengaran, bahkan timbul dari kesaksian. Sehingga kita tidak menjadi Kristen yang keturunan. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Nathanael tidak inginkan kepalsuan, ya, atau sekedar menjadi pengikut Yesus. Mestinya ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Pengalaman taras Yesus. Waktu kita sakit ertoto kita sampatina kita. Waktu kita ertotor lebuh kita sampatina kita. Ada pengalaman pribadi kita. Orang yang tidak memiliki pengalaman dan tidak melihat siapa itu Yesus, gampang goyah imannya. Gampang meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi Nathanael butuh sekali pengalaman pribadi. Dan sangat-sangat berhubungan dengan apa yang dikatakan Filipus. Mari dan lihatlah. Berarti kekristenan itu tidak memaksakan orang lain harus memilih Yesus, harus datang kepada Tuhan Yesus, tidak. Mari dan lihatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Adakah pengalaman kita bersama Yesus? Adakah kita juga menjawab seperti Nathanael? Tapi kita butuh apa yang dilakukan oleh Filipus. Mari dan lihatlah. Ya. Semakin lama kita mengikut Yesus, semakin dalam, bahkan semakin luas, semakin tinggi, semakin besar cinta kasih itu kita rasakan. Ayat 47b. Ya, ini penting sekali. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yang perlu kita bahas dulu, bahwa tidak ada kepalsuan di dalam diri Nathanael. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus mengenal Nathanael sampai hatinya yang terdalam. Imannya, spiritualitasnya sebelum mengikut Yesus. Doanya. Karena pohon ara itu sebenarnya adalah tempat favorit bagi orang-orang Israel, teduh. Lalu mereka suka sekali bersaat teduh. Bagaimana Yesus juga dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia pergi ke Bukit Zaitun, lalu berdoa di sana. Ada pohon-pohon zaitun dan pohon ara. Dan itu menjadi tempat favorit bagi mereka. Membaca kitab Taurat, merenungkannya, berdoa, dan membaca nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang. Retreat atau rekoleksi, berarti tenang sekali, saudara. Nah, pohon ara itu juga gambaran kesejahteraan.
Nathanael itu polos, ya. Dia tidak banyak, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengalir apa adanya, tidak ada topeng, tidak ada bertopengkan kebaikan di hadapan orang, tapi hatinya pahit. Banyak orang seperti itu ya. Senyumnya senyum diplomatis, ya. Kata-katanya itu baik sekali, tapi munafik, muka nabi, pikiran kotor. Ini kepalsuan. Tuhan tidak senang seperti itu. Apa adanya Nathanael ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan tadi di sini, ya, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat, mendeteksi kita. Tuhan melihat CCTV di surga. Siapa kita? Ya, tidak hanya perbuatan jahat, perbuatan baik kita. Dalam rencana kita yang tidak baik juga Tuhan melihat. Seperti bacaan yang dibacakan oleh diaken kita tadi. Kemanakah aku pergi ya Tuhan? Jikalau aku pergi ke dunia orang mati, engkau juga melihat aku. Engkau juga di sana. Kemana aku melarikan diri? Tidak ada tempat kita untuk melarikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan terus melihat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pengakuan yang dalam sekali dari Nathanael. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya. Tetapi Tuhan katakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bahkan ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 15 ayat 3, Yesus raja segala bangsa. Dan sewaktu Yesus nanti dibaptis, ya, langit terbuka. Dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa percaya kepada Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, terbuka baginya langit. Terbuka baginya surga, terbuka bagi kita anugerah. Jadi masa-masa COVID ini juga, mari kita belajar sederhana seperti Nathanael, seperti Filipus. Pelayanan sederhana mulai menyapa teman kita, apa kabar hari ini? Sehat kam, menjua-juah kam. Selamat ulang tahun. Ya. Selamat, sampaikan kata-kata. Apa yang perlu kubantu kamu? Ini kan pelayanan sederhana untuk menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Selamat kita dalam minggu Epifanias ini semakin nyata kuasa Tuhan di dalam pergumulan kita sehari-hari. Hadirkan Yesus menjadi Raja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Untuk menyatakan kuasa-Mu yang lebih besar dalam hidup kami. Kami tidak mesti menjadi orang besar dulu. Tetapi menjadi orang yang sederhana, berempati, merasakan pergumulan saudara-saudara kami. Berkati kami Tuhan. Supaya kami belajar dari Filipus, Nathanael. Melayani dengan sungguh. Menyampaikan kata-kata sederhana. Sehingga ada pengalaman-pengalaman kami bersama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan kiranya kami.
Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam situasi COVID ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Alu Muhammad, mari ras kita kerina tedis, ras-ras kita ngakuken kini tekenta, raduken kalak Kristen, ibas kerina paksai donienda, ninta dageras ras. Aku tek mandi bata, Bapa sila sibar kuasana, sinempa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesaksi badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana perintahan Pontius Pilatus, nipakun kai persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke basi mate nari, nangke ku surga, perkunurahku di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cenari remia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesas si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sira salalap. Amin. Kundul perpulungan. Sepak sana kita nehken persembahan ta mandi bata. Krina iban di bata suera singena Athena. Dengan rekutkan singgoi tetap kena. Tang-tang nari kita ngoi pilih di bata. Sebab iar sura-sura gelah kita dat bagini bas kai singgo jadi si kerajaan Kristus. Jana gelah kita kalak si pemenar pengarapan man Kristus. Ngeluh tama pujin man kemuliaan di bata. Efesus sada ayat 10 sada 10 2. Rendai kita 303 sada 2. Mari ras kita retoto. Tuhan di bata Bapa kami, bujurkal katakan kami man bandu Bapa. Ibas kami banci nehken persembahan kami, kam masuma susah,
subuk persembahan bagian persepuluhan, persembahan pengatakan bujur, kerinana Tuhan, kam masusa, tambah-tambahi gegeh, pengertin ras pasu-pasundu kubas geluh kami. Ertoto kami, kekelengan kami si berulang tahun. Eme kemahandu pertua setia sembiring Philadelphia. Jenny Maharani Brutarigan Filipi. Angelika Clara Brutarigan Filipi. Entali dengape kekelengan kami si berulang tahun. Subuh ulang tahun pribadi bagi perjabun. Kam masusa Bapa, tambah-tambahi keriahan gegeh. Man kerina perpulungendu, sir bagai-bagai kecibal geluhna genduari. Tuhan jadi permakan, jadi gegeh, jadi ampang-ampang kami Tuhan. Iba situasi COVID-10 siwah silangangadi. Ajari kami patuh man protokol kesehatan. Memakai masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga hati, melalar toto. La kami keluyuran, kubas pertemuan-pertemuan massa. Tuhan, ajar kami menghargai diri kami, singgoi tebusndu menghargakal oleh darahmu. Adilit kekelengan kami singgo terpapar COVID-10 siwa. Jamah ya Tuhan, papalem ya, pegegehi ia, bre semangat baru, bre gegeh simbaru. Ertoto kami Bapa, nandangi kerina singgo lanjut usia, kam masusa, kam breken gegeh, silaneku jabu nape Tuhan sampati kerina. Anak-anak kami breman bana semangat baru makalaya bosan, sekolah di rumah nari, kuliah secara daring,entalit mempersiapkan skripsi. Entah sangan anda rami pendahin, campur tangan Tuhan, erbancana kami berhasil. Singgo bansin bukan bana pe Tuhan. La terbatas kuasandu, masa kopi tenda pe, bre teman si cocok man anak-anak kami Tuhan. Ertoto kami, pasu-pasu kerina usaha kami, pendahin kami. La kami kekurangan Bapa mekuah kala tendu, kam masu-masu kami. Tepunglah keri-keri minak bas botol, la keri-keri. Bagi sama zaman Elia, ya suhindu ia arah perik, ibrendu roti Tuhan. Bagi mepe kami, man kalak sir nalem si berusaha sir lebuh is sampatin. Pasu-pasu kerina perpulungan dui japa peringan. Kawali kami kerina Tuhan rikut kecibal kami. Pasu-pasu pemerintah kami. Singgo menyalurkan genduari vaksin. Kam masu-masusa. Melalagia tanggapan kala. Tapi pemerintah kami tetap pasu-pasundu. Radukan rakyat Indonesia. Maka tetap kami Tuhan saling bahu-membahu. Kawal bangsa kami, ibaslitna deba genduari Tuhan, bencana alam, ibas daerah Sulawesi, kam masu-masusa kerina, pakai kami kerina Tuhan, saling menguatkan. Pasu-pasu perpulungan du Korinti, si melayani, subuk song leader pemain musik, tim pengkhotbah liturgis sebagai si mengarahkan live streaming kami, Bapak Esther Karuskali. Kawali kerina kemahandu Tuhan. Kerina perpulungan du si beribadah dengar rumah.
Maka naibas waktu-waktu silanen dekasa, bansimin kami beribadah di gereja. Terpuji kamu Tuhan, kawal kami kerina. Enda mempertonton kami, bas gelar Tuhan Yesus kami ertoto manbandu. Amin. Mari ras kita kerina tedis, ertoto kita baginya jari Tuhan Yesus, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu pebadia min, rehmin kini rajandu, salamin pratendu bas duninda bagini surga, bereken man kami nakan cukup bas waris dahenda, alemi salah kami, bagina alemi kami salah kala empak kami, olamin kami babak kambas percubaan, miolangi kami dulu silat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan dekahna. Amin. Bengkatlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Pekeda kenalah dunia indah. Ingatlah maka dibata tetap kap ras kam seh ku kedungan dunia indah. Dingenalokenlah pasu-pasu idur dibata nari. Ipasu-pasu janahi kawali dibata kam. Siang ayo dibatar sinal salibabundu. Jana melia sate nangenhen kam. Itatap dibata ku kam. Jana malam matendu ibahanda. Amin.